Assalamualaikum, halo kabar baik di sini dan semoga di sana juga. Saya di sini Elma Mutiara yang kurang lebih selama 15 menit ke depan akan memaparkan Project Semester Operation Management dalam MO Challenge 2026. Di mana hari ini saya membawa sebuah perencanaan bisnis yang inovatif, yaitu Rencana Operasional Bisnis AMDK Lumin. Lumin Bottle Water merupakan produk air minum dalam kemasan berbasis kampus. Bisnis ini mengintegrasikan inovasi operasional dengan nilai-nilai Islam untuk keberlanjutan dan penciptaan lapangan kerja. Sebelum masuk ke strategis teknis, mari kita lihat alasan fundamental di balik pendirian bisnis ini. Kita akan memulainya dengan membahas pernyataan misi dan potensi pasar yang melatar belakangi lahirnya Lumin. Kita lihat dulu pondasi strateginya, di mana misi kami adalah untuk menjadi penyedia air minum utama di lingkungan kampus yang mengintegrasikan inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam untuk menciptakan produk yang berkelanjutan, berkemajuan, serta memberikan dampak yang besar bagi umat. Nah, pertanyaannya, mengapa Lumin ada? Pasar air minum dalam kemasan di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Bandung sangat besar, namun saat ini masih didominasi oleh merek luar. Berdasarkan data dari studi kelayakan bisnis yang kami lakukan, total potensi serapan pasar internal kampus mencapai 69%, atau sekitar 4.546 botol per hari. Angka ini mencakup konsumsi harian dari 6.500 mahasiswa serta kebutuhan rutin lembaga, rapat, dan staf internal. Lumin hadir sebagai solusi produk AMDK lokal internal yang mandiri, kompetitif, dan adaptif. Untuk menangkap peluang besar tersebut melalui sistem produksi maklun yang efisien, dan angka tersebut akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa di kampus UM Bandung. Yang jika dilihat dari data historisnya, kenaikan jumlah mahasiswa di UM Bandung itu mencapai 116,67% dalam jangka waktu 5 tahun pada periode 2020 sampai 2025. Agar lebih mudah dalam proses realisasi, dan untuk menunjang keberhasilan usaha, kami melakukan beberapa analisis mulai dengan analisis SWOT. Yang menjadi kekuatan kami mengusung filosofi merek yang kuat berbasis nilai pencerahan Muhammadiyah, memiliki pasar internal yang loyal, dan produksi menggunakan sistem maklun sehingga meminimalkan risiko modal awal pengembangan, serta efisien dalam pengelolaan organisasi. Namun, brand awareness masih rendah karena Lumin adalah merek yang baru di pasar. Selain itu, terdapat ketergantungan penuh pada kapasitas, kontrol kualitas, dan jadwal produksi mitra maklun eksternal. Peluangnya datang dari kebutuhan air minum yang sangat besar di internal kampus UM Bandung yang selama ini masih didominasi produk luar. Sedangkan kebutuhan untuk AMDK sangat tinggi dan konsisten, serta persaingan ketat dari merek AMDK raksasa nasional yang sudah memiliki modal besar dan merek yang melekat di benak konsumen. Kami memilih strategi differentiation dengan keunikannya yang terletak pada 4 komponen operasional utama. Institutional pride. Lumin membawa identitas visual berbasis elemen matahari Muhammadiyah yang menciptakan rasa kepemilikan dan loyalitas kuat bagi seluruh civitas. Yang kedua, aksesibilitas distribusi yang terfokus, menempatkan beberapa unit showcase cooler di titik kantin koperasi, vending mesin di setiap lantai paling strategis agar produk selalu dingin dan mudah diakses tepat saat dibutuhkan. Selanjutnya, integrasi konsep teknopreneurship Islami, memadukan nilai kemandirian ekonomi umat dengan pengelolaan manajemen yang modern dan sangat ramping. Selain itu, aspek tekno dalam usaha ini juga diwujudkan melalui solusi pengelolaan limbah plastik yang terintegrasi. Selanjutnya, fleksibilitas produk, menerapkan strategi delayed differentiation. Air mineral massal diproduksi secara standar oleh mitra maklun, namun
Penyelesaian akhir berupa penempelan label, kemasan khusus atau pembuatan paket bundling seperti paket wisuda, kampus atau seminar BEM dapat disesuaikan secara cepat tepat saat pesanan internal masuk. Faktor utama yang membuat konsumen langsung memilih Lumin dibanding merek lain adalah kombinasi dari harga grosir internal yang ekonomis untuk kegiatan kampus, aksesibilitas yang mudah, serta kemudahan kustomisasi produk untuk mendukung acara-acara internal kelembagaan. Selanjutnya, desain produk. Kami menyediakan 3 ukuran adaptif untuk kebutuhan kampus: botol 600 ml, botol 330 ml, dan kemasan cup yang fleksibel. Dampak sosial kami berupa implementasi nyata pada aspek recycle berupa penyediaan titik pengumpulan botol bekas di area kampus untuk disalurkan ke pihak pendaur ulang guna mendukung program Eko Kampus. Kami berkomitmen menjaga lingkungan kampus melalui gerakan Eko Kampus. Kami menyediakan drop box pengumpulan botol bekas di setiap titik distribusi. Sampah plastik ini akan disalurkan langsung ke pihak pendaur ulang. Langkah ini menekankan limbah botol sekaligus mewujudkan kampus hijau yang berkelanjutan. Selain itu, kami menyediakan lapangan kerja lokal yang memprioritaskan mahasiswa aktif sebagai tim lapangan untuk membantu biaya kuliah mereka melalui skema kerja profesional. Selanjutnya, menerapkan strategi delay differentiation di mana air mineral massal diproduksi oleh mitra Maklun. Namun, penyelesaian akhir berupa penempelan label, kemasan, atau pembuatan paket bundling, misalnya paket khusus wisuda atau kegiatan eksternal, dapat disesuaikan tepat saat pesanan masuk. Selanjutnya, kapasitas produksi kami menggunakan sistem kontrak penuh outsourcing atau maklun dengan pabrik TGM Sumedang dengan batas minimum pemesanan sebesar 1000 karton per 1 kali siklus order. Stok penyangga disimpan di gudang distribusi internal. Angka penjualan harian pada tahap awal ditetapkan sebesar 1.527 unit produk per hari, gabungan dari 327 botol 600 ml, 327 botol 330 ml, dan 873 cup gelas. Angka ini mengambil sekitar 33,5% dari total potensi pasar real kampus, yaitu 4.500-an botol per hari. Total pasokan satu minimum order quantity yaitu 1000 karton yang sama dengan 33.600 unit dan akan habis terjual dalam waktu 22 hari kerja atau 1 bulan operasional. Pemesanan ulang dilakukan cukup 1 kali saja setiap bulan. Kita lakukan break-even analysis. Kita perlu menetapkan asumsi biaya proyek. Perhitungan ini berdasarkan harga pasar Maklun air minum dalam kemasan dan harga jual rata-rata produk gabungan botol dan cup. Dalam 1 bulan, kita menetapkan target operasional selama 22 hari kerja untuk menghasilkan total 33.600 unit produk. Setiap unit produk gabungan ini akan dijual dengan harga rata-rata 2.000. Untuk memproduksi setiap unitnya, kita memerlukan biaya variabel sebesar 1.200. Biaya variabel ini sudah mencakup harga maklun, biaya logistik, dan pembuatan label kostum. Dari selisih harga jual dan biaya variabel ini, kita mendapatkan margin kontribusi sebesar 800 per unit. Di sisi lain, kita memiliki komitmen biaya tetap bulanan sebesar 12 juta. Alokasi dana ini digunakan untuk membayar sewa gudang, tagihan listrik, gaji tim inti, dan penyusutan aset. Berdasarkan data tersebut, kita bisa menghitung titik impas atau break-even point operasional. Kita harus menjual minimal 15.000 unit produk dalam sebulan untuk menutup seluruh biaya tetap. Jika target bulanan sebesar 33.000 unit tercapai,
Bisnis ini akan melewati titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan bersih. Kemudian, kami menggunakan tipe proses repetitif, di mana alur pengolahan air minum kemasan dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi penyaringan terstandar di pabrik Mitra Maklun dan layout garis untuk pengaturan tata letak di gudang distribusi internal yang dirancang searah untuk mempercepat proses bongkar muat produk jadi dari pabrik, penyimpanan teratur, hingga pengisian ulang langsung ke unit showcase cooler yang tersebar di area kantin kampus. Selanjutnya, work design. Lumin menerapkan network structure sebagai basis rancangan sistem kerja. Melalui struktur jaringan ini, Lumin mengeliminasi sebagian besar fungsi pabrik manufaktur di dalam internal organisasi dengan menyerahkan proses filtrasi dan pengemasan sepenuhnya kepada mitra maklun eksternal yang sudah tersertifikasi lengkap. Nah, di sini manajemen internal Lumin bertindak sebagai pusat kendali yang fokus mengordinasikan jaringan pemasok, pengawasan kualitas produk jadi, manajemen logistik gudang kampus, serta distribusi penjualan langsung ke konsumen. Dan dengan rencana sistem kerja yang efektif sehingga menjalankannya hanya membutuhkan tim inti saja. Keunggulan dari penerapan struktur virtual ini adalah organisasi menjadi sangat fleksibel, efisien secara biaya operasional harian, dan mampu merespon kebutuhan pasar kampus dengan cepat. Nah, melihat pasar internal kami sangat besar dan mencakup 6.500 mahasiswa dengan potensi serapan mencapai 4.546 botol per hari. Tahap awal ini kami fokus menggunakan sistem maklun yang efisien dan minim resiko modal. Berikut adalah rincian kebutuhan investasi yang kami tawarkan. Kami membutuhkan total modal awal sebesar 45 juta untuk pengadaan unit showcase cooler, pending mesin di titik strategis kampus, renovasi gudang distribusi, dan modal kerja untuk 1 MOQ pertama. Dari total kebutuhan tersebut, kami membuka peluang pendanaan dari investor sebesar 31.500.000. Dana dari investor ini memenuhi 70% dari total modal yang kami butuhkan, sedangkan 30% sisanya 13.500.000 berasal dari modal internal tim kami. Nah, payback period dengan target penjualan awal yang sangat terukur, yaitu 1.527 unit per hari, mengambil 33,5% dari potensi pasar real. Bisnis ini diproyeksikan menghasilkan keuntungan bersih 14.880 per bulan. Berdasarkan perhitungan analisis keuangan kami, seluruh dana investasi tambahan dari Anda akan kembali dalam jangka waktu 3 bulan operasional. Sedangkan kebutuhan non-dana selain dukungan finansial, kami mengharapkan kontribusi strategis berupa akses jaringan atau relasi dengan pihak pengambil keputusan di tingkat universitas dan yayasan untuk mempercepat izin penempatan pending mesin. Yang kedua, bimbingan mentor dalam pengelolaan distribusi logistik skala retail. Kemudian ketiga, berbagai pengalaman bisnis untuk membantu kami melakukan pengawasan kualitas produk. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem air minum kampus yang berkelanjutan bersama Lumin. Jika tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.